Oke Tin, mungkin pembahasan ini kita bakalan bahas dari fenomena apakah menurut kamu itu wajar atau sesuatu yang lumrah ketika mahasiswa itu di semester akhir ngerasa salah jurusan. Wajar-wajar aja sih. Tapi kamu ngerasa salah jurusan di semester akhir. Di semester awal itu nggak salah jurusan. Di waktu maba. Kalau kamu gimana? Kalau menurutku gini, kalau mungkin di maba itu kan masih masa-masa hype-nya orang suka kuliah nggak sih Tin? Kayak mungkin ngerasa kayak, mungkin ini masih permulaan, kayak gitu-gitu nggak sih? Kalau aku dulu mungkin, ini kasusku ya guys, kalau di awal kuliah itu kan aku merasa kayak, oh oke nggak masalah kalaupun berat ini tuh mungkin, ya emang masih aku belum terbiasa kayak gitu. Tapi makin lama, makin banyak masukan, kita ngelihat banyak pandangan dari luar gitu kan. Itu biasanya di semester akhir tuh puncaknya kayak baru nyadar. Ya nggak sih Tin? Iya iya. Nanti mau ngapain habis Nah kuliah betul. ya kan? Habis ini ngapain? Cuma aku tuh udah ngerasanya itu udah di semester awal. Oh Kok gitu. gini ya kuliah gitu. Oh oke Kok oke. berat kayak merasa kayaknya aku ini salah jurusan deh. Kalau aku di awal udah kerasa, di ending-endingnya ya gini. Tapi sebetulnya menurut kamu basic atau alasan dasar kenapa kita bisa ngerasa salah jurusan itu apa sih Tin? Kalau di Kalau ini ya, ini kayak dari versi kamu sendiri atau mungkin dari pengamatan kamu? kalau di semester akhir kita salah jurusan itu kita udah tahu kenapa orang itu ngerasa salah jurusan karena udah tahu di luar itu apa yang dibutuhkan, tenaga kerja apa yang dibutuhkan, kemampuan apa yang dibutuhkan, terus jurusan yang dialami yang diambil ini nggak sesuai, nggak banyak peluang untuk kerja di luar. Jadi kayak nggak mendukung karir ya Tin Iya, secara nggak secara langsung nggak gitu. langsung Oke. jadi pikirnya oh kayaknya salah jurusan ambil ini, itu salah, harusnya pakai jurusan ini, itu enggak sih? Kalau menurutku itu mungkin karena kayak passionnya atau skill orang itu di semester akhir itu udah muncul Tin. Nah, iya udah Dan tahu itu minat bakatnya udah tahu kan, minat udah bakatnya kayak telat gitu, dan pas di akhir-akhir tuh ngerasa kayak kok nggak match ya kayak gitu aja sih. bener bener bener. Dan kenapa ini bisa muncul juga? Karena gini guys, kalau orang ya bisa bilang lah kenapa kok dulu ambil jurusan itu? Ya nggak sih? Kadang kan ada omongan kayak gitu. Karena mungkin motif orang milih jurusan itu kan beda-beda ya Tin. Iya, Ada yang emang kayak yaudahlah milih yang intinya keterima dulu. Ya nggak sih? Yang Masuk di peluangnya. kuliah yang tempat yang bagus, negeri, Iya yang betul. penting keterima dulu baru nantilah gampang gitu kan, kerja tuh bisa di kemana aja Betul mungkin betul gitu. dulu tuh pikirannya pasti kayak yang penting keterima dulu nggak sih? Jadi kayak pertimbangan antara jurusan ini tuh bener-bener sesuai sama minat kita itu kayak nggak terlalu dipikirin. Jadi Iya. kayak mikirin itu bisa jadi kayak gitu ya guys. Terus yang kedua, mungkin orang bisa salah jurusan itu juga karena terlalu berat pressure-nya gitu loh Tin. Mungkin ya karena kalau kita ngomongin semester akhir kan ya skripsi saya kan, skripsi, project, Penelitian dan lain-lain penelitian. gitu. Mungkin kita juga ngerasa kayak ya ampun kok susah banget, gak ada yang bantu, ataupun mungkin Ya dosennya kan, mungkin killer-killer gitu ya kan kalau udah dapetnya. tugas akhir kan sendiri-sendiri ya, Tuh. say. Mungkin kalau teman-teman juga terbiasa kelompok terus ngerjain sendiri, itu kan juga Pasti kadang kaget. kaget, dan juga kadang siap nggak siapnya orang kan beda-beda Bener ya. bener bener. Itu mungkin juga bisa ngebuat orang itu kayak ngerasa, aduh jurusan ini nggak penting deh gitu. Paham nggak sih? Udah mulai bisa ngelihat bahwa apa yang dikerjakan sama hasilnya itu kayak nggak sesuai gitu loh. Semisal kayak aku ngerjain ini banget tapi sebetulnya benefitnya nggak ada kayak gitu. Ada sih kayak kayak gitu juga. Kalau menurut kamu apa lagi Tin? Kayak orang ngerasa bisa salah jurusan. Kalau versi kamu, Hmm, pengaruh orang luar bisa nggak sih Tin? bisa sih, biasanya itu orang tua ini. Oh oke. Biasanya pemikiran orang tua tuh jadi guru, maksudnya pengajar itu lebih baik kamu jadi guru daripada jadi yang lainnya. Jadi kebanyakan mungkin ambil salah jurusannya di pendidikan ya. Sedangkan passionnya dia nggak di pendidikan, bukan ngajar tapi ke usaha Jadi atau bisa public dibilang speaking. kayak pilihan kuliah itu ditentuin sama orang tua Iya. gitu ya. Jadi nggak sesuai dengan passion. Jadi kayak kita itu ya udahlah terima-terima aja padahal nggak sejalan sama keinginan gitu ya. Bener, Oh ya bener, itu bisa jadi. Itu bisa kok Bisa faktornya. jadi juga. Bisa juga salah milih jurusan itu gini, kita salah mengenali diri kita. Jadi di awal waktu kita lulus SMA kayaknya minat bakatku di sini deh. Tapi di situ tuh kamu masih ke bawah arus atau apa, karena masih SMA itu kan masih labil. Labil banget ya Labil betul. banget. Jadi kamu salah mengenali dirimu sendiri. Jadi ketika udah kuliah, udah kamu banyak proses di sana, di kampus udah ketemu banyak orang, akhirnya kamu menemukan passionmu yang benar-benar ini loh punyaku, bakatku ini di sini. Tapi kamu udah ambil di awalin jurusan ini. Jadi ya itulah faktor lain ya. Jadi mungkin karena kayak di awal di awal
kita milih kuliah itu karena mungkin labilnya itu ya belum terkontrol ya, kayak masa hype-hype-nya ataupun mungkin gengsi ya kan. Kadang juga ada orang yang gengsi nyari alma mater. Gengsi cari alma mater ataupun merasa kayak yang penting jurusan ini kelihatan kece deh di masyarakat gitu, padahal pas dilakuin ya berat gitu loh. Biasanya kadang-kadang gini, yang penting aku masuk di kampus ini, alma maternya bagus, namanya bagus, jurusan apa aja oke. Akhirnya ambil jurusan yang sembarangan, yang mana itu bukan passion. Kembali lagi semuanya itu dari passion, meskipun bukan passionnya. Memang di perkuliahan itu kita pelajari dari awal memang. Cuma at the end of the kuliah, ya kita ngelakuin sesuai, kita bisa berkembang karena kita passion di situ, kita mengembangkan apa yang kita punya. Bener sih, kayak bedanya gini loh guys, misal seberat-beratnya pelajaran ya, tapi kalau emang kamu suka, itu bakalan enjoy gitu loh. Bener. Beda banget kalau emang dari awal emang nggak suka, pelajarannya gampang ataupun mudah, rasanya kalau mau belajar tuh malas. Iya. Kayak gitu. Jadi walaupun nggak bisa, tapi ada kemauan dan betul. kamu punya teman-teman yang support, itu bisa kamu selesai. Itu kembali lagi ke diri kita. Kalau udah teman support, kita meskipun nggak ada kemauan, teman support, terus lingkungan juga support, ya bisa. Kecuali teman support tapi kamu yang nggak mau bergerak, ya udah nggak ada apa-apa. Jadi lingkungan juga mempengaruhi ya say gitu. Kalau semisal kalian ngerasa kayak sekarang di salah-salah jurusan gitu, menurut aku kayak coba kalian temukan circle yang tepat gitu loh. Kayak jangan malah kayak mundur. Ini kayak versi aku Tin ya. Kalau kita dihadapkan dengan salah jurusan ataupun emang kita beneran salah jurusan, I don't know. Yang penting itu kalau aku ya, ini emang pertahanin sih Tin. Kayak jangan mundur ya gitu, karena soalnya udah jalan dan kita udah lewatin proses banyak gitu loh. Udah mau akhir gitu loh, kayak tinggal sedikit lagi. gitu, kita udah lulus gitu. Karena itu benar-benar diperhatikan, jangan sampai kalian malah kendor kayak gitu. Iya bentar. Ya, makasih ya Kak. Mari. Oh iya, apa Joshua? Makasih Mbak. Oke kita lanjut. Jadi kalau iya record. Jadi menurut aku itu emang kalau emang teman-teman sekarang ngerasa salah jurusan di semester akhir terutama, udah terusin sampai selesai. Jangan sampai kalian kendor kalau ada, apalagi udah nyusun skripsi ya. Jangan sampai kalian itu mundur dari persirkelan kalian yang ngerjain skripsi itu. Pasti ikut telat, akhirnya kamu molor sendiri karena nggak ada temennya. Jadi kayak masang target gak Setin? Kayak semisal teman-teman kamu kayak ngerasa aduh telat aja atau toxic gitu ya, kita bisa bilang kayak mereka nggak mau nerusin gitu. Menurut aku kayak kalian memisahkan diri sebentar dan fokus ke skripsi kayak gitu. Nggak cuma toxic yang nggak mau ngerjain skripsi sih, sebenarnya teman toxic itu banyak. Kalian masuk ke circle toxic yang mana teman-teman kalian tuh ngerjain skripsi tapi ngajak main, bilangnya nggak ngerjain skripsi padahal dia di kos, di rumah atau di luar tuh ngerjain skripsi, kalian nggak tahu. Toksiknya tuh di situ, wasting time. Jadi kita kayak diajak healing tapi dianya juga udah kerja keras di belakang ya. Jadi kita kayak kalah start juga di situ. Itu juga perlu diperhatikan juga. Dan apa ya, teman-teman yang ketika kamu nggak bisa, ada yang kamu pertanyakan, temenmu tuh bantu kamu, itu teman yang bagus, support. Kecuali kalau kamu merasa udah deket sama dia, kamu tanya-tanya dia, ternyata kamu disuruh nyari sendiri, dia nggak ngasih solusi, ya udah tinggalin aja, kamu cari temen yang bisa nolong kamu. Kayak teman itu nggak bisa diandelin loh. Iya meskipun sih. kita dulu di kuliah ya betul bagus tapi ternyata enggak loh. Karena menurut aku juga skripsi itu udah kayak memperjelas kulitnya orang gitu loh Tin, kayak warna orang itu kelihatan gitu loh. Apakah emang dia itu bisa suportif, emang bisa diajak maju, atau kayak emang ngerasa dia kayak ya udahlah aku sendiri-sendiri kayak gitu-gitu sih. Jadi kalian bakalan ada di fase dimana kalau kalian ngerjain skripsi kemudian ngerasa kayak kok teman-teman aku kayak nggak sejalan ya, itu pasti akan ada seperti itu guys. Dan PR-nya adalah kalian temukan kayak target kalian dan zona nyaman kalian gitu, jangan sampai ke bawah arus kayak gitu. Kalau kalian nyaman jalan sendiri, maksudnya ngerjain sendiri, ya kenapa enggak gitu loh. Soalnya kalau aku tipe yang nyaman ngerjakan sendiri. Mungkin ada beberapa saat aku butuh sama teman ya, ngerjain buat diskusi atau apa, cuma aku lebih baik kerja sendiri karena bisa fokus, bisa dapat banyak. Dan juga ini yang perlu digaris bawah ya guys, karena menurut aku kalau kalian nanti di semester akhir, kenapa kok jangan sampai mundur, itu karena diingat lagi pengorbanan kalian di awal-awal gitu loh. Apalagi buat kalian yang kayak bayar UKT, ya nggak sih, kayak orang tua kalian nggak dapat beasiswa ya emang literally bayar UKT tiap semester
kayak uangnya pendaftaran, mungkin ada uang gedung ataupun yang Apalagi dibayar. ada yang mandiri gitu Iya, ya. ada yang mandiri. Kalau ini gini sih menurut aku, kalau kalian ada jawaban, kan aku orang berada gitu ya, orang punya gitu. Tapi itu bukan berarti kalian bener gitu loh, paham gak sih? Kayak gitu. Tapi kalau emang kalian dirasa kayak udah mentok banget dan emang kuliah kalian itu nggak mendukung itu, dan emang keadaan mensupport kamu untuk pindah kampus ataupun pindah jurusan, ya aku nggak tahu sih, itu mungkin fine aja. Tapi Kalau Kak menemukan kayak gitu, menurutku pikirkan dari awal. iya sih. Sebelum kalian sejauh ini di semester akhir, lebih baik kalian di semester awal kalian renungkan apakah jurusan ini udah tepat apa belum. Kalau memang belum, ya mau pindah kampus pun atau pindah jurusan pun masih di awal gitu loh, bukan di akhir. Yang mana kalau kalian di akhir, ya kalau memang linear dengan jurusan kalian bisa, mungkin kalau nggak bisa kan kalian ngulang dari awal. Pertimbangannya itu lebih ke umur sih, Tin. Kalau aku sih mikirnya ya gitu, karena kalau kita ngomongin industri ya kan, umur produktif kita bisa cari kerja ataupun pengalaman kan Ada minimal maksimal kayak kan. maksimal tuh biasanya 25 gitu loh kalau aku lihat. Nah kalau kalian mau ambil jurusan lain, apalagi untuk S1 kan 4 tahunan ya say, nah itu pasti juga perlu diperhitungkan gitu. Apakah kalian nanti lulusnya itu masih bisa ngejar masa-masa produktif untuk kerja di luar atau enggak. Takutnya keenakan kuliah keluar usianya Udah nggak sesuai ataupun nggak dibutuhkan sama industri, kan juga kasihan ya, nanti jadi permasalahan baru kayak gitu. Jadi dari sekarang buat teman-teman yang emang belum kuliah ya, itu saranku adalah benar-benar diperhatikan passion kalian. Banyak-banyak kayak konsultasi sama orang yang lebih ahli ya, kayak guru BK ataupun mungkin orang tua kalian gitu loh. Coba kalau emang kalian di keadaan yang dipaksa kayak ngerasa oh udah di sini aja diatur gitu, coba renungkan gitu loh. Menurut aku better kalian juga speak up gitu loh, nggak cuma terima-terima aja, karena endingnya yang ngejalanin kehidupan tuh kamu gitu loh, paham nggak sih? Karena jujur Tin, aku ada temen yang emang dari awal tuh diatur loh, ya ampun, kasihan. temen dekat kita sebetulnya, nanti kita spill ya, nanti di belakang kamera. Di belakang kamera. Itu beneran sampai dia tuh kayak mau jadi apa itu diatur banget gitu loh. Aku juga kadang ngelihatnya dia tuh kayak nggak enjoy, malah jadi beban. Kasihan. Nah itu nyata gitu loh guys, buat orang-orang orang-orang tua di sana ataupun buat kalian juga calon orang tua ya, jangan iya, sampai kayak gitu. mungkin ada di tipe-tipe kalian tuh orang yang terima-terima aja sama keputusan orang tua gitu loh. Dan menurut aku tuh kadang bagus kadang jelek gitu loh. Jadi emang better kalian itu coba Pilih direnungkan, coba diperhitungkan benar-benar, dipertimbangkan apakah ini tuh benar-benar apa yang aku mau, kayak gitu. Lebih baik kita milih jalan kita sendiri. Jadi ketika ada, kita ya nggak mau gagal, tapi setiap proses kan nggak munafik juga ya, pasti ada kegagalan ya. Meskipun kita gagal itu kita nggak cari kambing hitam. Betul. Kalau orang lain atau orang tua yang mutusin kan pasti orang tua yang dijadikan kambing hitam kan. Nanti mesti kan aku kuliah kan dipilihin, itu, Bapak bukan Ibu, bukan mauku pilihanku. sendiri. Nah itu malah jadi rame ya, nanti nggak dapat warisan. yang penting sekali lagi intinya adalah kalau kalian mau milih jurusan itu bener-bener hati-hati ya gitu, karena sekarang itu rawan banget orang-orang tuh ngerasa kayak aduh jurusan aku tuh Kayaknya ternyata nggak ini nggak itu ABCD kayak gitu-gitu. Nah biasanya tuh kalau di pertengahan semester itu, maksudnya semester 3, 4, 5 lah, itu ngerasa salah jurusan dan kalian nggak boleh langsung mutusin. Soalnya kalian tuh di masa-masa labil, masa-masa transisi banget ya Tian. belum stabil lah. Jadi Apalagi online ini, anak-anak online betul pasti di banyak. online mungkin juga sumpek ya Tian, gitu lingkungannya di banyak rumah tugas. aja gitu, dan banyak tugas. Dan mungkin di masa-masa yang disebutin Titin tadi 3, 4, 5 itu kalau kalian ngerasa kayak emang lagi galau-galaunya ataupun lagi berat-beratnya, lebih baik emang cari orang-orang yang emang suportif gitu loh, kayak minta masukan. Itu oke banget sih, kayak jangan sampai menutup diri gitu. Kalau kalian ngerasa kayak kok aku gini ya, kok aku gitu ya, itu kamu coba sharing aja gitu loh. Jangan jadi orang yang tertutup sih menurut aku. Karena kuliah itu emang banyak-banyaknya kamu cari relasi dan banyak-banyaknya kamu mencari jawaban atas kebingungan kamu gitu loh. Karena kalau kamu pendem-pendem sendiri ya nanti endingnya tuh kamu itu sumpah ribet sendiri. Dan saran dari aku sih, kalian perbanyak ikut kegiatan di jurusan kalian. Pasti kalian tahu kalau kegiatanku jurusannya seperti ini, otomatis nanti keluarnya aku akan seperti ini. Jadi kalian punya sedikit gambaran tentang di luar kampus itu nanti seperti apa. Ya, ngomongin soal komunitas ataupun kegiatan di luar kampus, itu kalau emang kalian ngerasa prodi kalian itu kayak nggak membentuk kalian secara skill ya, nah itu kesempatan kalian untuk cari skill ataupun belajar ilmu baru di kegiatan luar. Iya benar. Barangkali itu bisa lebih bermanfaat daripada ilmu yang kalian pelajari selama kuliah. Karena sometimes itu juga berlaku ya Tin, kayak gitu. Aku pun juga sometimes ngerasa kayak kegiatan di luar tuh jauh lebih ngebentuk gitu loh daripada kuliah.
Itu bisa jadi salah satu opsi. Nah, kayaknya udah 15 menitan, Tin. I think it's enough ya, udah cukup. Buat teman-teman yang ngerasa sekarang lagi salah jurusan ataupun lagi galau, coba kalian share deh, Tin ya. Coba kalian share di kolom komentar. Galaunya kenapa? Kemudian kayak apa kalian yang buat itu merasa kalian salah jurusan? apa aja sih yang ngerasa kayak, atau mungkin ada informasi yang kurang kita sampaikan, apa aja sih faktor-faktornya, dan kalau menurut kalian oke nggak sih kalian itu nerusin ketika salah jurusan atau malah mundur? Nah itu kayak gimana, kan mungkin tiap orang beda ya. Nah Tapi gitu. buat kita kalau ada salah kata atau salah Iya penyebutan betul. ya mohon maaf Ini ya kan teman-teman. perspektif kita banget ya. Jadi kayak nggak ada istilahnya kayak apa ya, mengambing hitamkan orang lain ataupun kayak ngejelekin orang, pilihan orang lain. Kita ini berdasarkan perspektif kita. Semisal kalau sesuai dengan ada kalian, kesalahpahaman ya, betul. mohon maaf. Komen-komen aja di bawah, kita diskusi bareng. Dan aku mau ingetin lagi, subscribe ya biar aku semakin semangat untuk update videonya. I think that's all my video and I'll see you next guys on another video. Bye bye.